Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk membahas pembahasan kitabun nikah, yang mana ini kita sampai ke pertemuan yang keempat atau episode yang keempat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam mempelajari agamanya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliaulah dan para sahabat ya kita bisa merasakan bagaimana indah dan manisnya menjadi seorang muslim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Baik para tulab dan talibat rahimani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan pembahasan kita di episode yang keempat ini. Kita akan membahas 4 hal. Yang pertama dibahas yaitu batasan jumlah maksimal istri. Ya, kemudian yang kedua siapa mahram. Ya, siapa mahram kita? Ya, siapa orang-orang yang menjadi mahram kita. Mahram itu nanti juga ada 2 macam, ada mahram yang sifatnya muakkad sementara, ada yang sifatnya muabbad, yaitu mahram selamanya. Kemudian yang ketiga susuan yang mengakibatkan status menjadi mahram. Berapa kali susuan? Ya, susuan yang mengakibatkan si bayi tadi, orang tadi menjadi mahram. Kemudian yang keempat yaitu akad nikah yang terlarang. Tapi kita masuk ke poin pertama, batasan jumlah pasangan. Kam yankihul hur. Ya. Kam yankihu al hur. Berapa batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi? Wala yahillu at-tazwiju bi aktsar min 4. Ini maklum ya. Tidak boleh menikah lebih dari 4 wanita. Nah, ini tentu bagi laki-laki. Ya, batasannya hanya 4 sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." 2, 3 dan 4. Jadi jangan diartikan 2 kemudian thulatha 3 wa ruba' 4, ditambahin 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Ya, tidak, bukan begitu. Tapi maksudnya mathna wa thulatha wa ruba' yaitu 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Maka batasannya adalah maksimal 4 dalam Islam. Ya. Kenapa kok Nabi SAW bisa beristri lebih dari 4? Itu adalah dalam usul fikih pembahasannya adalah kekhususan Nabi SAW yang tidak bisa diberikan kepada umatnya. Ya, yang tidak bisa diberikan kepada umatnya. Belum selesai makan nanti berantakan lagi. Ya, sorry baterainya tadi mau habis. Nah, itu jadi kekhususan Nabi SAW yang tidak diberikan kepada umatnya. Nah, di antara kekhususan Nabi yang lain adalah beliau diperbolehkan melakukan puasa wisal, yaitu puasa terus-menerus tanpa berbuka. Itu Rasulullah ya, diperbolehkan bagi beliau untuk puasa wisal. Kemudian beliau juga tidak menerima sedekah. Beliau tidak menerima sedekah tetapi menerima hadiah. Kemudian sholat tahajud bagi Nabi itu wajib. Ya, sholatul lail ya, inda Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib. Ya, tidak seperti kita umatnya yang hanya sebagai mustahab atau sunnah. Naam. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ghailan bin Salamah hina aslama wa tahtahu 10 niswah. Amsik arba'an wa farik sairahunna. Dan perkataan Nabi kepada sahabat yang bernama Ghailan bin Salamah,
ketika dia masuk Islam ternyata dia sudah punya 10 istri. Maka Nabi bersabda kepada si Ghailan, pegang yang 4, ceraikan yang lain. Ya, karena memang maksimal hanya 4. Tidak boleh lebih dari 4. Nah, wa an Qais bin Harith qala, dari Qais bin Harith berkata, aslamtu wa indi thamaniyata niswah fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu fa qala ikhtar minhunna arba'an. Jadi Qais bin Harith dia berkata, aku masuk Islam dan saat itu aku mempunyai 8 orang istri. Maka aku mendatangi Nabi dan bercerita sama Nabi hal tersebut. Maka Nabi bersabda, pilih 4 orang dari mereka dan yang lain diceraikan. Nah, ini batasan maksimal dalam jumlah batasan istri. Nah, ini syariat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan inilah syariat yang terakhir, ya. Kalau mungkin di syariat Nabi terdahulu tidak ada pembatasan, ya. Bahkan kalau tidak salah Nabi Sulaiman itu istrinya 100 gitu. Ya. Tapi itu kan syariat Nabi terdahulu. Nah, di syariat kita ya batasannya hanya maksimal 4 saja. Batasannya hanya maksimal 4, tidak boleh lebih dari 4. Nah, tentu di sini ada hikmah yang banyak, ya, dan mereka semua ini statusnya adalah istri. 4-4-nya itu dinikahi dengan akad nikah yang sah, ya, bukan sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang liberal yang mengatakan cukup 1 istri tapi simpanannya banyak. Nah, gitu, simpanannya banyak. Nah, jadi ada, tentu saja di setiap syariat itu mempunyai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang baik kita ketahui maupun tidak. Kemudian al-muharramat minan nisa. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mahram. Siapa saja mahram kita, ya. Siapa saja mahram kita. Ini terdapat dalam surat An-Nisa, ya, dalam surat apa? An-Nisa ayat 22 sampai 24. Ya, bisa kalian baca sendiri dan bisa kalian lihat terjemahannya sendiri. Dari firman Allah, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf, sampai terakhir, wa dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Nah, di sini penjelasannya. Fa dzakarallahu ta'ala fi hadhil ayat al-muharramata minan nisa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini dari ayat 22 sampai ayat 24 mahram bagi kita. Dan mahram itu ada 2 jenis. Mahram itu ada 2 jenis. Yang pertama tahrim mu'abbad dan tahrim mu'aqqad. Apa itu tahrim mu'abbad atau mahram yang sifatnya selamanya? Yaitu yamna'ul mar'ah an takuna zaujatan lirajuli fi jami'il awqat. Tidak boleh kita menikahi perempuan tadi selamanya. Tidak berbatas waktu. Ya, itu mu'abbad. Kemudian tahrim mu'aqqad, itu sementara. Yumna'ul mar'atu minat tazwiji biha ma damat ala halatin khassah qaimah. Ini dilarang kita menikahi wanita tadi dalam jangka waktu tertentu saja. Jika penghalangnya telah hilang atau keadaannya telah berubah, wanita tadi menjadi statusnya halal. Artinya status mahram dia tidak selamanya, alias hanya sementara. Wa asbabut tahrim mu'abbad ada 3. Sebab seseorang menjadi mahram selamanya buat kita ada 3 sebab. Yang pertama karena sebab nasab. Yang kedua karena sebab musaharah pernikahan, dan yang ketiga karena sebab susuan. Ya, seperti ibu susu, sepersusuan. Nah, yang pertama karena sebab nasab. Kita bahas dulu yang pertama karena sebab nasab. Ada 7. Ya, ada 7 mahram yang menjadi sebab nasab, ya, kita. Yang pertama ummahat, ibu kita. Ya. Ibu
Ya, berarti kalau dari sisi wanita, kalau dari yang akhwat berarti ayah. Ya, begitu. Yang kedua al-banat, anak perempuan. Berarti kalau dari kalian yang wanita, anak laki-laki. Ya, begitu seterusnya ya, dibalik saja supaya tidak bingung. Nah, ibu, ya, ibu kandung tentunya, ya, itu adalah termasuk ibu tiri juga ya, ibu tiri. Itu mahram selamanya. Ya, tidak ada ceritanya nanti hilang mahramnya dan boleh kita nikahi. Kemudian al-banat, anak perempuan kita. Ya, anak perempuan kita. Itu juga termasuk mahram selamanya. Al-akhawat, saudari perempuan. Al-ammat, tante, bibi dari pihak ayah, dan khalat, tante atau bibi dari pihak ibu. Kemudian banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Berarti apa namanya? Ponakan. Ya, anak wanita, anak perempuan dari saudara kita. Saya punya adik, adik saya punya anak perempuan. Nah, anak perempuan tadi statusnya ponakan bagi saya, itu termasuk mahram mu'abbad. Kemudian banatul ukhti, anak perempuan dari saudari kita. Maka juga itu namanya ponakan, juga diharamkan. Jadi ada 7 ya. Al-ummahat, wal banat, wal akhawat, wal ammat, wal khalat, banatul akhi, wa banatul ukhti. Kemudian yang kedua, sebab mahram gara-gara musaharah, pernikahan, akad pernikahan. Siapa yang menjadi mahram bagi kita? Pertama, ummuz zaujah, mertua perempuan. Ya. Kita menikah, maka ibu dari istri kita itu menjadi mahram selamanya. Meskipun nanti kita telah cerai dengan istri kita, si ibu tadi tetap menjadi mahram. Ya. Si ibu mertua tadi, mantan ibu mertua kita tetap menjadi mahram dan haram kita untuk menikahinya. Wala yushtaratu fi tahrimiha ad-dukhul biha, bal mujarrad al-aqd ala ibnatiha yuharrimuha. Jadi status mahram ibu mertua tadi telah menjadi sabit dengan hanya akad saja. Jadi misalnya kita akad nikah dengan istri kita, ya, terus kita langsung keluar kota. Ya, langsung keluar kota dan belum sempat melakukan jima dengan istri kita. Nah, hanya dengan akad tadi, status ibu mertua tadi menjadi tetap bagi kita dan menjadi mahram secara mu'abbad selamanya. Meskipun nanti ternyata belum pernah melakukan jima, ternyata habis itu diceraikan, ya nggak bisa, tetap dia ummu zaujah statusnya adalah mahram mu'abbad. Jadi hanya dengan akad status mahram kepada ibu mertua menjadi tetap, menjadi sabit. Yang kedua, ibnatuz zaujah al-madkhulu biha, yaitu anak istri kita yang telah kita gauli, telah kita jimai, anak tiri. Ya, jadi misalnya tadi contohnya si Salman nikah dengan Aisyah. Aisyah ini janda beranak satu. Dia punya anak satu perempuan. Maka si Salman ketika menikah dengan Aisyah yang punya anak satu, kalau sudah terjadi jima di sana, maka misalnya nama anak Aisyah tadi Fitri, misalnya Fitri namanya, maka si Fitri itu statusnya sudah menjadi mahram selamanya bagi si Salman, karena Salman sudah melakukan jima terhadap ibunya. Tapi sebaliknya, kalau Salman menikah dengan Aisyah yang punya anak Fitri tadi perempuan dan belum melakukan jima, ya, belum melakukan jima atas ibunya dan diceraikan, maka saat itu si Fitri statusnya bukan mahram, ya, bukan mahram dan boleh dia nikahi setelah cerai dari ibunya. Nah, fa in aqada 'alal ummi wa lam yadkhul biha halat lahu ibnataha. Jika dia telah melakukan akad nikah kepada ibunya dan belum menjimai ibunya, maka si anak tiri tadi boleh dinikahi. Ya, boleh dinikahi tentu saja jika telah selesai jika telah bercerai dari ibunya. Nah,
liqaulihi ta'ala fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Nah, jika kalian belum menjimainya, maka tidak mengapa bagi kalian untuk menikahi anak tiri tersebut. Tapi kalau sudah dijimai, maka status si Fitri tadi, kasusnya anak Aisyah tadi, menjadi tahrim mu'abbad, menjadi haram secara selamanya. Meskipun nanti si Aisyah cerai dengan si Salman, maka si Fitri ini tetap statusnya mahram secara mu'abbad selamanya. Ketiga, zaujatul ibn, ya, istri dari anak. Berarti apa? Menantu, ya, istri dari anak kita, itu namanya menantu. Ini juga termasuk mahram secara mu'abbad. Menjadi mahram hanya hanya sebab akad, ya, sama dengan tadi ummu zaujah. Setelah akad nikah, sah akad nikahnya, maka otomatis menantu kita menjadi mahram mu'abbad bagi kita. Kemudian yang keempat, zaujatul ab, istri dari ayah kita. Yahrumu 'alal ibni at-tazawwuj bihalilati abihi bimujarradi 'aqdil ab 'alaiha. Jadi ketika ayah kita misalnya menikah lagi, ya berarti itu ibu tiri kita kan? Ibu tiri kita. Ya, misalnya ibu kita telah meninggal dan ayah kita menikah lagi dengan perempuan lain, maka ibu tiri kita itu menjadi mahram bagi kita selamanya. Ya, hanya dengan akad, meskipun ayah kita belum melakukan jima kepada ibu tiri kita, misalnya keburu meninggal, ayah kita keburu meninggal dan belum melakukan jima kepada ibu tiri kita, maka status ibu tiri kita itu sudah menjadi mahram hanya dengan akad nikah, meskipun belum dukhul. Paham tuh? Nah, ya, wala tankihu ma nakaha abaukum illa ma qad salaf, ini tadi kan, ini dia, illa ma qad salaf. Itu tidak diperbolehkan bagi kita menikahi bekas istri dari ayah kita, maka statusnya itu adalah mahram secara mu'abbad selamanya. Jadi tadi secara nasab ada 7, secara musyawarah ada 4. Yang terakhir sebab nasab, sebab menjadi mahram gara-gara sesusuan. Sebab susuan itu ada 7 sama dengan nasab. Jadi apa yang menjadi mahram sebab nasab itu sama persis dengan mahram gara-gara sebab susuan. Ya, wa ummahatikum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu kalian yang kalian nyusu dari mereka, yang menyusukan kalian, dan juga saudara kalian dari sepersusuan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-radha'ah tahrum ma tahrumul wiladah. Ar-radha'ah tuharrim ma tuharrimul wiladah. Jadi yang namanya susuan itu menjadikan mahram sebagaimana menjadikan mahram gara-gara sebab nasab. Jadi jumlahnya sama. Mahram sebab nasab 7, mahram sebab radha' atau susuan itu juga 7. Ya. Di sini dijelaskan ada 7. Fayahrumu 'alar radhi' az-tazawwud min. Tidak diperbolehkan bagi orang yang menyusu dari ibu susu itu 7 orang. Yang pertama al-murdi'ah, itu ibu susu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ibu susu yang bernama Halimatus Sa'diyah. Maka Halimatus Sa'diyah ini menjadi mahram bagi Rasul. Begitu juga anaknya si Halimatus Sa'diyah yang perempuan jadi mahram. Itu namanya saudara perempuan sepersusuan. Ya, jadi ketika Nabi SAW nyusu sama Halimatus Sa'diyah, maka otomatis yang berada satu nasab dengan Halimatus Sa'diyah menjadi mahram bagi dia. Anaknya Halimah, anak perempuannya Halimah jadi mahram bagi Nabi. Kemudian siapa lagi? Ibunya Halimah. Ya, di sini yang kedua Ummul Murdi'ah, ibu dari ibu susu. Berarti ibunya dari Halimah menjadi mahram juga bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
ummu zauj al-murdi'ah. Ya, ummu zauj al-murdi'ah. Ibu dari suami ibu susuan. Jadi berarti apa? Kakek, nenek dari ayah, kan gitu. Berarti Halimatus Sa'diyah punya suami, suaminya punya ibu, maka ibunya tadi, ibu dari suami Halimah ini menjadi mahram juga bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjadi mahram bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ukhtul murdi'ah, saudari sepersusuan. Artinya anak dari si Halimah yang perempuan itu statusnya adalah saudari sepersusuan, dan itu tentu menjadi mahram bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita mencontohkan adalah Rasul, karena kan di Indonesia ini jarang sekali ada kasus sepersusuan, jarang, ya, sangat jarang. Tapi kalau di negeri Jazirah Arab itu ada, banyak malah, ya, sampai sekarang. Kemudian yang kelima, ukhtu zaujil murdi'ah, saudari perempuan dari suami ibu susu kita. Ya, saudari perempuan dari suami ibu susu kita. Berarti tante kan kasusnya, tante. Ya, atau al-ammah berarti tante. Ya kan? Jadi suami dari Halimatus Sa'diyah punya saudari. Nah, saudarinya itu tante bagi kita, mahram berarti. Kemudian banatu baniha wa banatiha, anak-anak perempuan dari anak dari ibu susu kita. Ya, berarti keponakan bagi kita. Ya, keponakan. Kemudian yang ketujuh, al-ukhtu minar radha'ah. Oh, ini ukhtul murdi'ah, ukhtul murdi'ah ini saudari dari ibu susu. Ya, tante juga. Ya, saudari dari ibu susu kita. Halimatus Sa'diyah punya saudari perempuan. Nah, saudari perempuan tadi menjadi mahram bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, al-ukhtu minar radha'ah, yaitu saudari sepersusuan. Halimatus Sa'diyah punya anak perempuan. Nah, anak perempuan tadi menjadi mahram bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam karena statusnya adalah saudari sepersusuan. Jadi sebenarnya gampang. Ya, jadi total ada berapa? 7 tambah 7, 14, tambah 4, 18. Jadi mahram yang sifatnya mu'abbad ada 18. Dibagi menjadi 3, yaitu gara-gara sebab nasab, gara-gara sebab musyaharah, pernikahan, gara-gara sebab sepersusuan atau ar-radha'. Kemudian dijelaskan, ya, yang nomor 3, susuan yang mengakibatkan status menjadi mahram. Nah, tadi dijelaskan bahwasannya salah satu penyebab mahram mu'abbad adalah gara-gara sebab sepersusuan. Nah, pertanyaannya, berapa kali susuan bisa dianggap menjadi seorang mahram? Di sini ada banyak hadis, cuman yang yang benar, ya, yang dipakai oleh jumhur ulama, yaitu yang sesuai hadis ini. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana fima unzila minal Qur'an asyru radha'atin ma'lumat yahrimna. Dulu, ya, awalnya Al-Quran itu menurunkan bahwasannya batasan susuan sehingga dikatakan mahram itu 10 kali susuan. Jadi kalau ada anak kecil menyusu dengan ibu susunya 10 kali, maka nanti otomatis menjadi dia mahram. Si anak tadi menjadi mahram bagi ibu susu dan juga mahram bagi yang berkaitan dengan ibu susu yang ada 7 tadi. Thumma nasakhna bi khamsi ma'lumatin. Tadi yang awalnya 10 kali susuan baru jadi mahram, dinasakh menjadi 5 kali susuan. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yaqra'u minal Qur'an. Maka setelah itu baru Rasulullah wafat. Artinya di sini yang awalnya 10 kali susuan baru dianggap mahram, ada nasakh di sana, nasikh wal mansukh. Ya, dinasakh yang 10 tadi menjadi hanya 5 kali susuan. Maka jika 5 kali
jika si ibu susu telah menyusui si bayi sebanyak 5 kali susuan, maka si bayi tadi statusnya menjadi mahram bagi si ibu susu. 5 kali susuan ma'lumat, yang maklum. Ya. Wa yushtaratu an yakuna radha' fil haulain. Syarat yang kedua yaitu bayi yang disusui tadi syaratnya belum 2 tahun. Jadi kalau sudah lebih 2 tahun, ya misalnya dia mendapatkan bayi, ya menemukan bayi usia 3 tahun, disusukan sebanyak 5 kali, maka dia bayi tadi statusnya tidak menjadi mahram bagi si ibu susu. Karena sudah lewat 3 tahun. Sudah lewat usia 3 tahun. 2 tahun, sudah lebih 2 tahun. Maka tidak teranggap lagi susuan di sana. Yang dianggap menjadi mahram kalau 5 kali susuan dan yang kedua belum mencapai usia 2 tahun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Jadi itu 2 syarat dikatakan ar-radha' itu menjadi sebab mahram secara muabbad. Ada 2 ketentuan, 2 syarat. Yang pertama harus 5 kali susuan dan yang kedua harus harus kurang dari usia 2 tahun. Barulah saat itu dianggap si bayi tadi menjadi mahram bagi ibu susunya. Wa an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahrum minar radha'i illa ma fatqal am'a fi thadyi wa kana qabla al-fitam. Tidaklah menjadikan mahram gara-gara sebab susuan kecuali apa yang mengenyangkan perut si bayi dan sebelum disapi. Artinya 5 kali susuan itu, ya 5 kali susuan, ya disusukan si bayi sampai kenyang. Ya. Bukan hanya 1 sedotan, 2 sedotan terus dilepas, enggak. Jadi bi khamsin ma'lumat, itu dengan 5 kali susuan yang maklum itu disusukan 1 kali sampai dia kenyang, dia ngelepas, artinya dia si bayi tadi melepas sendiri, ya tanda kalau dia kenyang, bukan si ibu susunya yang melepas secara paksa, tidak. Artinya si bayi tadi yang menyusu sampai kenyang, kemudian dia melepas susuan dari ibunya, itu artinya terhitung 1 kali. Begitu terus 2, 3, 4 sampai 5. Setelah 5 kali dan bayi tadi usianya belum 2 tahun, maka pada saat itu terhitung dia menjadi mahram bagi ibu susu. Jelas ya? Nah, kemudian kita masuk ke muharramat muaqqatan. Itu muharram, dia jadi mahram tapi tidak selamanya. Ada jangka waktu. Nah, yang pertama al-jam'u bainal ukhtain. Menggabungkan 2 saudari dalam 1 akad nikah. Enggak boleh. Ya qaulihi ta'ala wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Yaitu menggabungkan 2 saudari dalam 1 akad. Jadi seorang suami nikah dengan 2 orang, kakak beradik. Nah, ini enggak boleh. Ya. Misalnya perempuannya namanya Aisyah dengan Fitri tadi kan. Nah ini kakak beradik, nggak boleh. Tapi misalnya si Salman menikah dengan Aisyah, si Fitri itu mahram. Ya, Fitri kan adiknya si Aisyah tadi kasusnya. Maka Fitri ini menjadi mahram bagi si Salman. Sampai kapan? Sampai Salman bercerai dari si Aisyah. Kalau si Salman cerai dari Aisyah dan si Fitri ini statusnya adalah saudari dari Aisyah, maka saat cerai dari Aisyah boleh dia menikahi si Fitri. Jadi status Fitri itu mahram sementara selama si Salman masih terikat akad nikah dengan kakaknya kan gitu. Selama si Aisyah statusnya masih suami dari si Salman, Fitri menjadi mahram. Gak boleh Salman menikahi Fitri juga sekaligus. Namanya maruk. Baik. Yang kedua al-jam'u bainal mar'ah wa 'ammatiha aw khalatiha. Nah, ini sama juga. Menggabungkan perempuan dengan tantenya. Jadi tadi Salman nikah dengan Aisyah. Aisyah punya tante.
Namanya siapa nama tantenya? Siti misalnya. Punya tante namanya Siti. Nggak boleh Salman menikahi dua-duanya, menikahi si Aisyah dan tantenya plus tantenya, nggak boleh. Nah, tantenya Aisyah ini menjadi mahram bagi Salman selama Salman terikat akad pernikahan dengan Aisyah. Kalau mereka bercerai, baru nanti Salman boleh menikahi tantenya Aisyah, karena tadi statusnya hanya mahram sementara. Yang ketiga, zaujatul ghair wa mu'taddatihi. Nah, ini jelas banget ya, menikahi istri orang lain. Nah, ini kan rempong kayak gitu. Kalau bahasa kitanya apa? Pelakor gitu ya. Atau pembinor. Orang istri orang lain nggak boleh kita nikahi ya, ini bisa dibunuh kita sama suaminya. Atau menikahi wanita yang masih statusnya masih masa iddah, nggak boleh ya. Jadi contoh tadi Aisyah dicerai sama Salman, talak 1, maka si Aisyah selama 3 bulan kalau kita hitung dengan waktu, atau selama masih masa iddah 3 kali suci, itu statusnya dia masih istri bagi si Salman meskipun telah dicerai. Nah, yang berhak untuk merujuk adalah suaminya, ya si Salman. Nggak boleh ada orang lain yang melamar si Aisyah selama Aisyah masih dalam masa iddah. Melamar aja nggak boleh, apalagi menikahi, karena statusnya si Aisyah masih masih istri dari si Salman sampai selesai masa iddahnya. Kalau sudah selesai masa iddahnya 3 bulan atau lebih misalnya, setelah selesai masa iddahnya, barulah saat itu Aisyah boleh menerima lamaran laki-laki lain. Wal muhsanat minan nisa illa ma malakat aymanakum. Nah, itu yang ketiga, yaitu yang ketiga. Kemudian yang keempat, al mutallaqah thalathan. Ini juga mahram sementara, yaitu istri yang telah diceraikan sebanyak 3 kali. Jadi contohnya Salman dengan Aisyah telah ditalak 3 kali sama Salman. Maka pada saat itu Aisyah menjadi mahram muakkad, tidak boleh dinikahi lagi sama Salman kecuali si Aisyah telah menikah dengan laki-laki lain dahulu. Kalau nanti cerai lagi dengan laki-laki yang kedua, baru boleh si Aisyah kembali menikah dengan suami yang pertama, yaitu si Salman. Itu namanya al-mutallaqah thalatha. Ya. La tahilu li zawjiha al-awwal hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak diperbolehkan bagi si suami pertama menikahinya lagi kecuali si perempuan tadi telah menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang benar, nikah yang sahih. Bukan nikah yang dibuat-buat. Ya, jadi si perempuan tadi cerai, si Salman masih ingin nikah dengan si Aisyah, kemudian dia sewa orang lain untuk menikahi untuk menikahi si Aisyah dan langsung diceraikan. Tujuannya hanya supaya Aisyah bisa lagi nikah dengan dia. Jadi ini namanya akad yang main-main. Ya, akad main-main namanya. Sengaja nyari orang lain untuk menikah doang, kemudian langsung diceraikan tanpa disentuh, lalu saat itu statusnya boleh lagi dinikahi. Ini namanya pernikahan yang nikah muhalil namanya. Itu nanti kita bahas. Jadi syaratnya harus dengan nikahan sahihan, benar-benar nikah. Si Aisyah cerai, talak 3 dari si Salman, kemudian nikah lagi dengan laki-laki lain, Faisal. Kemudian dalam perjalanan rumah tangga mereka, qadarullah, mereka cerai lagi. Si Aisyah cerai dari Faisal, suaminya yang kedua. Maka saat itu setelah selesai dari masa iddah, si Aisyah boleh kembali lagi dengan suaminya yang pertama, si Salman, jika mereka pengen bersatu kembali. Dalilnya ini ya. Yang kelima, zawajuz zaniyah, menikah wanita pezina. Ini haram. La yahillu lirrajuli an yatazawwaja bizaniyatin wa la yahillu lilmar'ati an tatazawwaja bizanin illa an yuhditha kullun minhuma taubatun. Ya. Ayuhditha kullun minhuma taubatan.
Tidak diperbolehkan laki-laki menikahi wanita pezina dan begitu juga wanita menikahi laki-laki pezina kecuali mereka bertaubat. Firman Allah Ta'ala, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Wa an Umar bin Syu'aib an abihi an jaddihi, dari Umar bin Syu'aib dari bapak dari kakeknya, anna Murthad atau Murthid bin Abi Murthad al-Ghanawi, Murthid bin Abi al-Murthid al-Ghanawi kana yahmilul asara di Makkah. Jadi ada namanya orang Murthid bin Abi Murthid al-Ghanawi, itu membawa tawanan dari kota Makkah. Wa kana bi Makkah baghyun yuqalu laha Anak. Di kota Makkah itu ada pelacur namanya Anak. Wa kanat shadiqatuhu, dan si Anak ini adalah sahabat dari si Murthid. Sahabat dari si Murthid. Qala ji'tu ila Nabi faqultu, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata sama Nabi, "Ya Rasulullah, angkihu anakan, boleh enggak aku menikahi si Anak, si pelacur tadi?" Qala fasakata anni, Nabi pun diam. Nabi pun diam, enggak menjawab. Ya. Ini Nabi nunggu wahyu berarti. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Ta'ala, "Waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik fada'ani faqara'aha alayya." Dan Nabi pun memanggilku setelah turun ayat tadi kepada Nabi. Nah, Nabi memanggil si Murthid tadi. Dibacakan sama Nabi ayat tadi, maka Nabi bersabda kepada si Murthid, wa qala la tankihuha. La tankihha, jangan engkau menikahinya. Jadi ini dilarang bagi laki-laki menikahi wanita pezina kecuali kalau dia telah bertaubat. Kalau dia telah bertaubat maka diperbolehkan. Tapi selama dia masih berzina, tentu laki-laki yang baik, laki-laki yang normal tidak ridho mempunyai istri seorang pezina. Karena kalau punya istri orang pezina, ya tentu mental laki-laki tadi juga mental laki-laki pezina. Bagaimana mungkin ya laki-laki seorang suami tidak cemburu lihat istrinya sebagai pezina? La haula wala quwwata illa billah. Dan tentu nanti efeknya kepada anak. Bagaimana mungkin nanti anak tadi menjadi anak yang soleh dan solehah kalau mempunyai ibu seorang pezina? Wal'iyadu billah. Makanya benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Zina itu luar biasa jeleknya, luar biasa kejinya, bahkan termasuk dosa besar dan terancam hukuman mati, yaitu hukuman rajam jika pezina telah muhsan. Karena itu nanti akan merentet mulai dari nasabnya rusak, kemudian keluarganya hancur, kemudian anak-anak enggak beres dan seterusnya. Jadi dilarang, haram hukumnya menikahi wanita pezina. Begitu juga bagi wanita menikahi laki-laki pezina. Maka carilah pasangan yang benar-benar tidak hanya dari segi fisik saja, tetapi juga dari sisi akhlak. Nah, karena yang namanya fisik itu bisa pudar dengan termakan waktu, tapi kalau akhlak dan agama itu akan senantiasa berada pada diri seseorang sampai akhir hayat. Tapi kalau bisa dapat dua-duanya, oh mantap. Ya, udahlah cantik, solehah lagi, ini lebih mantap. Atau si perempuan sudahlah ganteng suaminya, plus suaminya juga soleh. Tentu ini menjadi suatu bonus. Ya. Nah, tapi sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, bagi laki-laki kalau ingin melamar, pertama lihat cantiknya dulu. Setelah lihat cantiknya, baru lihat agamanya. Ketika agamanya jelek, akan dia batalkan. Maka si calon mertua akan melihat, oh laki-laki ini membatalkan pernikahan dengan anak saya gara-gara agama yang kurang baik di anak saya. Bukan gara-gara wajah. Tapi kalau kita lihat bertanya agama dulu, kemudian baru lihat wajahnya cantik atau enggak. Kalau misalnya enggak cantik dibatalkan, berarti kita menikahi gara-gara cantik doang. Makanya yang ditanyakan apa dulu? Cantik dulu. Baru ditanyakan agamanya. Nah, kalau lihat wajah cantik, agamanya bagus, wah sudah, ya, nikahi saja. Karena wanita yang mempunyai dua kriteria tadi, cantik dan solehah, ini sudah langka. Sudah langka, begitu pula suami yang parasnya ganteng dan soleh itu sudah langka sekarang. Ya, sudah amat langka, apalagi di zaman sekarang.
Al-ankihah al-fasidah. Poin yang terakhir kita bahas adalah nikah-nikah yang terlarang. Ada 1 2 3 4 1 2 3. Ya, hanya disebutkan 3 saja. Nikah yang terlarang ada 3. Yang pertama nikah syighar. Apa itu nikah syighar? An yuzawwijar rajulu ibnatahu au ukhtahu au ghairaha au ghairuhuma mimman lahu alwilayah alaihi ala an yuzawwijahul akhar au yuzawwija ibnahu au ibna akhihi au ibnatahu au ukhtahu au binta akhtihi au nahwi dzalik. Bahasa gampangnya nikah syighar itu nikah tukar guling. Ya, yaitu seseorang menikahkan anaknya atau saudari perempuannya atau yang lain yang masih di bawah wilayahnya, yang masih di bawah tanggung jawabnya kepada orang lain dengan syarat orang itu menikahkan juga dia dengan anak perempuannya. Ya, jadi misalnya nih, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan syarat kamu juga nikahkan saya dengan anak kamu. Saya nikahkan kamu dengan saudari perempuan saya dengan syarat kamu nikahkan saya dengan saudari perempuan kamu. Artinya ada tukar guling di situ. Nah, ini namanya nikah syighar. Wa hadzal aqdu ala hadzal wajh fasid. Ini nikah yang fasid, terlarang, enggak sah akadnya. Sawa'un dzukira fihi mahrun amla, meskipun di sana ada penyebutan mahar atau tidak. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika wa hadzara minhu, karena Nabi melarang nikah syighar. Ya, dan larangan Nabi itu kita taati. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul perintahkan kita lakukan, apa yang Rasul larang kita jauhi. Dan dalam sahih fi sahihain, ya, dalam 2 kitab sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'ani syighar. Nabi Muhammad melarang dari akad pernikahan syighar. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'ani syighar. Dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah melarang dari akad nikah syighar. Wa syighar an yaqulu ar-rajulu li rajuli. Nikah syighar itu gini, ya, yaitu seorang laki-laki berkata sama orang lain, zawijni ibnataka wa uzawijuka ibnati. Nikahkan aku dengan anakmu, nanti kamu aku nikahkan dengan anakku. Atau zawijni ukhtaka wa uzawijuka ukhti. Nikahkan aku dengan saudarimu, nanti aku akan nikahkan kamu dengan saudariku. Nah, ini tukar guling namanya. Ya, ini enggak boleh. Tentu di sana dan juga hadis Nabi la syighara fil Islam, tidak ada nikah syighar dalam Islam. Wa fi fa hadhihi al ahadits as-sahihah tadullu ala tahrimin nikah asy-syighar wa fasadihi. Ya, hadis-hadis itu yang disebutkan barusan menjelaskan kepada kita haramnya nikah syighar dan fasadnya, rusak, tidak sah akadnya. Wa annahu mukhalifun li syar'illah, dan tentu dia bertentangan dengan syariat Allah. Wa lam yufarriq an-nabi baina ma summiya fihi mahrun wa ma lam yusammi fihi syai'un. Dan Nabi tidak membedakan baik maharnya disebut atau tidak. Ya, kita sudah mengetahui bahwasannya nikah syighar itu tentu efeknya enggak baik. Ya, efeknya tidak baik. Di sini dijelaskan li'annahu yufdi ila ijbarin nisa ala nikah man la yarghabna fihi. Karena itu nanti menyebabkan pernikahan yang dipaksa. Pernikahan yang dipaksa yang mana si wanita tidak mau dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Dan tentu nanti akan berdampak di rumah tangga, bisa dari perceraian, ya. Dan tentu nikah syighar ini ithar maslahatil auliya ala maslahatin nisa. Jadi nikah syighar ini yang tukar guling tadi, ini hanya mendahulukan maslahat keuntungan bagi si wali, bukan keuntungan bagi si perempuan. Karena perempuan tadi kan dipaksa. Kalau kamu nikah dengan saya, nanti kamu aku nikahkan dengan anakku, kan gitu. Nikahkan aku dengan anakmu, nanti kamu aku nikahkan dengan anakku. Masih anak kan belum ridho. Jangan main ini, Dek.
kamu kok masukin ini, jangan. Ya, ini jadi di sana pertama ada pemaksaan, dan yang kedua ini adalah pernikahan dengan unsur hanya mendahulukan keuntungan bagi si wali bukan kepada perempuan. Wadzalika mungkarun wa dzulmun linnisa. Hal tersebut adalah perbuatan mungkar dan zalim bagi si perempuan. Nah, kemudian yang kedua nikah muhallil. Apa itu nikah muhallil? Itu nikah an yatazawwajal mutallaqatu thalathan. An yatazawwajal mutallaqata thalathan ba'da inqida'i iddatiha thumma yutalliquha litahilla li zawjiha al-awwal. Itu tadi yang sebagaimana telah saya jelaskan. Tadi contohnya si Salman dengan Aisyah telah talak 3. Kemudian Salman mencari orang lain, misalnya Salman menyuruh saudaranya untuk menikahi Aisyah tapi dengan akad pura-pura. Jadi akad nikah beneran tapi tujuannya ingin menceraikan Aisyah. Nanti ketika akad nikah langsung diceraikan. Besoknya diceraikan tanpa disentuh dahulu. Intinya hanya untuk menjadikan Aisyah halal lagi bagi si Salman. Jadi hanya sengaja akad. Jadi namanya kan akad pura-pura berarti. Melakukan akad hanya sekedar supaya Aisyah menjadi halal lagi bagi si Salman. Ini namanya nikah muhallil. Dan ini termasuk dosa besar. Minaz zauj kabirah minal kabair wal fawahish. Nikah seperti ini dosa besar. Yang kenapa dosa besar? Mempermainkan syariat. Berusaha ngibulin syariat gitu. Ini kan kerjaannya Yahudi. Yahudi itu suka memanipulasi syariat. Ini juga termasuk memanipulasi syariat. Dia tahu nggak boleh nikah lagi dengan Aisyah karena talak 3, dan dia tahu boleh nikah dengan Aisyah dengan syarat Aisyah nikah lagi dengan orang lain dulu, cerai baru dia sama dia. Nah, gara-gara tahu seperti itu dia permainkan syariat. Dia cari orang untuk nikahin Aisyah secara pura-pura, setelah akad disuruh langsung cerai supaya dia bisa lagi menikah dengan istrinya tadi yang pertama. Nah, ini namanya berusaha mempermainkan syariat, ngibulin syariat, dan tentu Allah sangat murka. Makanya dikatakan sebagai dosa besar, bahkan kena laknat. An Ali radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah melaknat muhallil, yaitu laki-laki yang menikahi wanita yang hanya untuk diceraikan supaya halal buat suami yang pertama, wal muhallal lahu, yaitu si Salman. Ya, tadi Salman nyuruh saudaranya untuk menikahi si Aisyah supaya nanti diceraikan lagi, baru boleh buat dia lagi. Itu namanya muhallal lahu. Itu namanya apa? Muhallal lahu. Al muhallil, laki-laki yang menikahi si Aisyah saudaranya Salman, muhallal lahu si Salmannya. Wanitanya juga kena laknat kalau memang dia setuju. Si wanita, si Aisyah, jika dia setuju dengan akad seperti itu, tahu dengan akad seperti itu, dan dia setuju fine-fine aja, tentu juga terkena laknat di sana. Naam, wallahu taala wa a'lam. Naam, itu nikah muhallil juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga, nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini jelas ya, ini adalah syariat dari sekte Syiah, yaitu nikah kontrak. Yusamma az-zawaj al-muaqqat, pernikahan dengan waktu tempo tertentu, atau pernikahan munqati', pernikahan yang terputus. Wa huwa an yaqida ar-rajulu 'alal mar'ah yauman au usbu'an au syahran, yaitu laki-laki nikah dengan wanita dengan jangka waktu 1 hari atau 1 pekan atau 1 bulan. Dan yang lain bisa mungkin 1 jam atau 2 jam atau mungkin cuma setengah jam. Ya, ini akad nikah dengan kontrak, atau bahasa kasarnya nikah kontrak, dan seperti ini ya tidak jauh berbeda dengan namanya pelacuran. Ya. Taib. Wa huwa zawajun muttafaqun ala tahrimihi wa idza in aqada yaqa'u batilan. Ini akad yang ulama telah sepakat akan keharamannya, dan jika terjadi maka akadnya batil. Ya. Akadnya batil. Kemudian yang terakhir, al-aqdu 'alal mar'ah fi niyatiz zawj
talaquha. Ini yang terakhir, yaitu menikah dengan niat talak. Ya. Menikah dengan niat talak, tapi tidak disebutkan temponya. Kalau tadi kan nikah mut'ah jelas, nikah dengan tempo tertentu. Jadi si wanita tahu kalau dia akan menjadi istri bagi si fulan dalam tempo tertentu. Udah tahu waktu temponya. Ini jelas haram. Nah, yang kedua ini menikah tapi dengan niat talak. Ya. Ini ulama berselisih pendapat. Contohnya nih, ada seseorang nikah. Ya, menikah. Kucing tuh kucing. Ya, menikah dengan wanita. Ya, dia tuh ingin nikah tapi dalam hatinya dia nanti setelah 5 tahun ya, saya ceraikan dia. Jadi dia menikah sudah ada niat untuk menceraikan perempuan tadi di masa yang akan datang gitu. Contohnya gini. Ada orang Indonesia mau kerja ke misalnya ke mana misalnya ke Eropa, mau kerja ke misalnya ke Eropa, mana Eropa, ke Jerman misalnya. Ada orang Indonesia dia mau kerja ke Jerman, ya di Jerman dia misalnya dibilang dia waktu tempo di Jerman 4 tahun. Dijelaskan sama perusahaan, kamu akan kerja di Jerman, pindah kerja ke Jerman selama waktu 4 tahun. Maka ketika dia pindah ke Jerman, nah dia kan sendirian, belum menikah. Nah, kemudian dia daripada saya terjatuh kepada perkara zina, mending saya menikah dengan orang di Jerman, cewek Jerman. Ya, kemudian nikah dengan wanita Jerman. Tapi dia sudah berazam dalam hati dia, nanti setelah selesai di Jerman kerja saya, dinasnya di Jerman telah selesai, saya akan ceraikan dia dan saya kembali ke Indonesia. Jadi dia sudah ada niat untuk menceraikan si perempuan ya di masa yang akan datang. Cuman niat ini nggak disampaikan ke istrinya gitu. Beda dengan yang pertama tadi, dikasih tahu waktu jelas, ini namanya nikah mut'ah. Tapi kalau ini nikah tapi dengan niat talak. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Pertama dikatakan oleh Said Sabiq, ittafaqal fuqaha ala anna man tazawwaja imra'atan duna an yashtarita at-tawqita fi niyatihi an yutalliqaha ba'da zamanin aw ba'da inqida'i hajatihi fil balad alladhi huwa muqim bihi fazawaju sahih. Nah, ini nikahnya sahih. Nah, nikah dengan seperti ini itu terhitung nikah yang sah. Wa khalafa al-Auza'i fa'tabarahu zawad mut'ah. Nah, ulama lain seperti Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i mengatakan ini enggak sah. Ini sama aja seperti nikah mut'ah. Cuma bedanya nikah mut'ah tadi disebutkan waktunya, kalau nikah biniyati talaq ini tidak disebutkan. Hanya ada dalam hati si suami, si laki-laki. Kemudian Syekh Rasyid Ridha itu menta'liq ya, membahas dalam kitab tafsirnya Al-Manar. Wahada wa in tashdid ulama as-salaf wal khalaf fi man'il mut'ah yaqtadi man'in nikah bi niyati talaq. Wa in kana al-fuqaha yaquluna inna aqdan nikah yakunu sahihan idza nawa az-zawju at-tawqit wa lam yashtarithu fi sighatil aqd. Ya, bahwasanya ulama dari salaf maupun khalaf itu keras melarang nikah mut'ah. Ini menunjukkan juga tidak boleh nikah dengan niat talak. Ya, jika ulama salaf maupun ulama khalaf sangat keras melarang nikah dengan akad mut'ah tadi, maka ini menunjukkan juga tidak boleh menikah dengan niat talak. Bahkan dikatakan di sini walakin kitmanuhu iyyahu yu'addu khida'an wa ghishan. Bahkan si suami yang menyembunyikan niat tadi itu termasuk namanya khida', curang, menipu, mempermainkan. Wa huwa ajdar bil butlan minal aqdil ladzi yashtaritu fi tawqit. Bahkan bisa dikatakan nikah dengan niat talak ini lebih parah, lebih rusak daripada nikah dengan waktunya ditentukan, nikah mut'ah.
Jadi kan nikah mut'ah dijelaskan waktunya sekian dan sekian. Artinya si pihak perempuan tahu kalau dia akad nikahnya temponya cuman sepekan misalnya atau sebulan. Dia udah tahu, si cewek ini udah tahu kalau dia hanya menjadi istri hanya dalam jangka waktu sebulan. Tapi kalau niat dengan nikah dengan niat talak, ini si cewek nggak tahu kapan dia mau diceraikan, karena suami hanya menyimpan itu di hatinya. Jadi dia menikah tapi sudah ada niat ingin menceraikan di masa yang akan datang. Tentu ini lebih jelek dong, nah gitu, lebih gak pantas. Ya. Dan tentu saja ini akan menghilangkan tujuan dari pernikahan gitu. Tujuan dari pernikahan itu akan hilang jika memang suami telah berniat untuk menceraikan si istri. Ya, lebih rusak, lebih jelek daripada pakai taukid tadi, pakai waktu. Yang mana si perempuan telah mengetahui waktunya kapan. Tapi dengan nikah dengan niat talak, si cewek nggak tahu, si istri nggak tahu ya kapan waktu dia akan diceraikan. Yang jelas dia pasti akan tercerai. Bahkan dia nggak tahu kalau akan diceraikan kan? Ya, karena yang tahu itu hanya suaminya, dan suaminya itu menyimpan kalau dia akan menceraikan istrinya di masa yang akan datang. Ala kulli hal, akad nikah seperti ini Syekh Al-Badawi juga lebih menguatkan. Ya, lebih menguatkan pendapat yang mengatakan nikah seperti ini haram hukumnya. Ya, karena tentu saja di sana ada khida', tipu daya dan curang. Ya, kan ini suaminya nyimpen niat talak. Ini tentu akan merugikan pihak perempuan tentunya, apalagi kalau nanti sudah punya anak. Nah, kan repot. Ya, kemudian yang kedua menghilangkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Ya, dan ya yang ketiga tentu lebih parah daripada nikah dengan mut'ah. Karena kalau nikah mut'ah sudah jelas kasih tahu waktunya dan si perempuan ridho. Yang kedua yang itu yang pertama ya. Jadi ya sedangkan nikah biniyati tolak itu si perempuan nggak tahu waktunya. Yang tahu hanya suaminya. Naam. Wallahu taala wa alam. Jadi nikah yang ulama sepakat akan tidak sah atau rusak terlarangnya itu ada 3: nikah syighar, nikah tukar guling, nikah muhallil, kemudian nikah mut'ah. Ini ulama sepakat haram. Yang berbeda di sini adalah nikah dengan niat talak. Sebagaimana dijelaskan tadi ada 2 pendapat. Said Sabiq dalam fikih sunnah mengatakan jumhur ulama ya dijelaskan tadi apa? Nikah biniyati tolak. Ittafaqal fuqaha. Nah, bahkan dikatakan di sana ulama telah sepakat. Ya. Ittafaqal ulama. Ya, berarti maksudnya jumhur ya, karena enggak semua ulama sepakat. Jumhur mengatakan ya tidak boleh. Boleh. Tapi Imam Al-Auza'i ya, kemudian ada Rashid Ridha, bahkan Syekh Al-Badawi juga menguatkan pendapat bahwasannya nikah dengan niat talak seperti ini itu tidak sah. Ya, itu tidak sah. Nah, karena akan berujung dengan zalim terhadap pihak perempuan sendiri. Ya, wallahu taala wa a'lam. Ya, mungkin cukup sekian. Sudah 4 pembahasan kita bahas, ya sudah hampir 1 jam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya al-huququz zaujiyah, hak suami istri. Ya. Jika ada yang mau bertanya silahkan bertanya via WA. Ya, jika tidak alhamdulillah, dan semoga dapat dipahami. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.